Saya pertama tidak pernah diculik. Pak Prabowo mungkin kesatuan mengejar saya tapi tidak dapat saya. Saya dan teman-teman ditangkap oleh BIA ya, Badan Intelijen ABRI. Jadi tidak ada kisah Stockholm Syndrome itu nggak ada. Makanya saya kaget ketika Bung Budiman tiba-tiba saya candain kemarin nggak kasih lampu sen nih Bu. Tahun 1973, sebuah bank bernama Credit Banken di Swedia, di Stockholm itu dirampok dan kemudian 4 orang karyawannya disandra. Supaya bisa merewind kembali memori Anda, 4 orang karyawannya itu bernama Brigitta Lundblad, Elisabeth Oldgren, Christian Ehmark dan Sven Sapstrom. Dalam perkembangannya selama kurang lebih 7 hari di Sandra, terjadi sesuatu yang membingungkan banyak orang karena si Sandra ini, 4 orang ini tiba-tiba menganggap para penculiknya adalah pahlawan dan berbalik mencintainya. Seorang kriminolog dan sekaligus sebagai psikiater bernama Dr. Frank Outbach, orang Swedia juga, mengeluarkan sebuah istilah yang kemudian dikenal sampai sekarang, dan terutama dalam dunia psikologi, bernama Stockholm Syndrome. Bagaimana seorang atau siapa yang diculik mencintai penculiknya. Mungkin agak dramatik pendekatan ini, tetapi saya harus menanyai sahabat saya, Budiman Sujatmiko, menyangkut dengan pilihannya hari ini. Dia menjadi pendukung Pak Prabowo. Berbeda dengan partai di mana dia berada, di rumah utamanya, PDIP. Yang kemudian muncullah berbagai gugatan kepadanya. Apa yang dilakukan oleh Budiman Sujatmiko sebenarnya? Kita lihat video berikut ini. Saya dan teman-teman ingin menitipkan pada Pak Prabowo Subianto, jika insya Allah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, Pak Prabowo jadi presiden ke-8 Republik Indonesia. Saya hari ini sangat terharu karena seorang Budiman Sujatmiko mau sekarang bergabung dengan saya berjuang untuk rakyat Indonesia. Tetapi setelah ketemu, beliau katakan, beliau baca buku saya, beliau mengerti pemikiran-pemikiran saya, dan akhirnya beliau menyatakan ingin mendukung. Saya Budiman Sujatmiko dengan masa lalu saya, Pak Prabowo dengan masa lalu Pak Prabowo. Kita ingin sama-sama rembuk masa depan bersama rakyat Indonesia. Saya tidak menduga adegan ini bisa terjadi. This is the impossible dream. Tapi ini membuat saya tambah semangat. Terima kasih. Pada beberapa media, Pak Prabowo mengatakan ini secara nyata bahwa dia tidak pernah menyangka Budiman Sujatmiko akan mendukungnya. Sebab pada masa lalu, terutama di masa Orde Baru, pada saat represifnya luar biasa, Pak Prabowo mengakui ditugaskan untuk mencari dan mengejar Budiman Sujatmiko. Sekarang menjadi pendukungnya. Sudah duduk di depan saya, sahabat saya Budiman Sujatmiko. Sambil kita menunggu teman yang lainnya, Saudara Masinton Pasaribu. Bud, saya nggak pernah menyangka ujungnya di sini. Sebab pada beberapa episode yang lalu, sekitar sebulan yang lalu ya, di tempat ini kamu masih berpikir untuk menjadi mediator bagi 2 kelompok nasionalis ini. Dengan narasi yang sedikit lebih maju mengatakan Pak Prabowo jangan sampai digebukin terus. Dia harus dirangkul.
Tetapi ternyata sikapmu lebih jauh pada beberapa hari setelah tayangan di sini. Ya, Apa yang terjadi, Bud? pertama untuk kisah Stockholm Syndrome itu tidak tepat karena saya juga tidak pernah berhadapan langsung dengan beliau Pada masa itu. pada masa itu. Memang beliau kan mengakui bahwa dapat perintah. Ya. Yang dapat perintah untuk menangkap saya tahun 96 banyak. Ya. Dan yang menangkap saya pada akhirnya kan dari Kesatuan Badan Intelijen ABRI, bukan dari Kesatuan Kopassus begitu ya. Jadi memang tidak pernah berhadapan dengan beliau. Jadi posisi saya tidak pernah menjadi yang tersekap atau tidak pernah menjadi sandra. Saya berhadapan, saya tertangkap dan ya that's it. Kemudian tahun 96 saya dan teman-teman saya kalah, ya ditangkap. 98 giliran kami yang menang. Oke. Pada waktu itu kami, saya dan teman-teman generasi kami sedang menjalankan tugas sejarah bahwa Indonesia harus bebas setelah 30 tahun lebih Oke. otoriter. Itu tugas sejarah. Pak Prabowo, Pak Wiranto, Pak Hendro Priyono, mungkin Pak Agung Gelar, mungkin Pak Akbar yang sipil juga, ada Pak Akbar Tanjung, ada Pak yang lain-lain tokoh bersama menjalankan tugas negara, menjalankan konstitusi yang menjalankan sistem yang waktu itu memungkinkan Pak Harto berkuasa lagi dan lagi, dan kita menolak itu. Oke. Tugas sejarah dan tugas negara bertabrakan di tahun 98. Hari ini tugas sejarah yang menang, Oke. ya. Dan kita sedang membenahi negara agar sesuai dengan perjalanan sejarah. Setelah 25 tahun, ketika suatu bangsa sudah berhasil memadukan antara panggilan sejarah dengan panggilan negara, sudah jadi satu, negara Indonesia sudah jadi demokratis, segala sesuatu yang mengendap, maka bangsa itu harus melakukan perubahan-perubahan prioritas agendanya. Prioritas 25 tahun lalu adalah kebebasan, prioritas hari ini adalah kemajuan. Dan untuk mencapai kemajuan kita butuh persatuan. Dan untuk butuh persatuan bagi kemajuan, butuh arah strategis, butuh kepemimpinan strategis yang dengan segala catatan dari ketiga tokoh yang sekarang banyak dimunculkan menjadi bakal calon presiden, aspek kepemimpinan strategis itu lebih banyak. Saya katakan yang lain tidak, saya tidak mengatakan yang lain tidak ada. Lebih banyak ada di sosok Pak Prabowo. Begitu. Ya. Sahabat Budiman juga, Mas Inton sudah baru bergabung. Silakan Ton. Ya. Ya. Oke. Yep. Saya lanjut ke Budiman dulu ya. Langsung. Langsung aja. Langsung. Ini podcast bro. Ya podcast santai aja, jadi bukan. Ini bukan TV. ini teman-teman kita semuanya. Tetapi kita seperti biasanya saya berkali-kali mengatakan ini tempat untuk berbincang dan bercakap-cakap. Saya lanjut dulu Ton ya. Iya Bang. Ke Budiman. Wajib diinterogasi. Udah biasa kita. ini dua-duanya ini sebenarnya ini spesialis diinterogasi di masa lalu gitu kan. Nah, saya jangan lompat dulu pada bagaimana penyikapan ekstrimmu yang terbaru dengan Pak Prabowo. Kita sudah nonton tadi. Oke. Tapi kan pada pertemuan terakhir di sini, Bud, itu kamu masih berada pada posisi mencoba untuk memediasi tanda petik para kelompok nasionalis terbaik ini, baik yang ada di Merah maupun yang ada di Gerindra ya, untuk kemudian siapa tahu bisa. Sampai kamu mengatakan gini, Pak Prabowo mbok jangan digebukin terus, dirangkul kalau mau nasionalis itu mau bersatu. Tapi ternyata kau sudah melompat lebih jauh. Kau berada pada posisi yang sulit, termasuk di mata teman-teman kaum pergerakan. Soal di PDP nanti kita bahas setelah ini. Tetapi di teman-teman. Tapi saya koreksi, teman-teman pergerakan yang mana nih? Ya gak arti nih. Teman-teman pergerakan itu banyak. Oh tentu saja, iya. Tapi maksud saya, gini, setidaknya kita lihat di banyak grup itu teman-teman kita juga, teman-temanmu, bahkan barangkali adik-adik kita ya, yang masih sempat bersentuhan denganmu itu mengatakan. Ini menarik. Ya. Ini menarik. Mungkin karena ada sebuah hal yang menarik kalau ada kontroversi. Ya. Tapi kalau kita bicara teman-teman pergerakan, tidak sedikit dan sangat banyak yang memang tidak membuat konversi pers,
memang tidak banyak berbicara di grup WA, Oke. tetapi justru saya mendapatkan banyak masukan dari teman-teman, bukan cuma ex-PRD, ada juga ex-FPPI-nya Mas Hinton ini kan dari Surabaya, adalah teman-teman Mas Hinton, ada dari Pijar juga, Ya, oke. yang kelompok-kelompok ada Famret tentu saja, Forkot juga, ada saudara Mangapul juga kan kenal, saya kira juga Forkot juga. Kita tahu, gak usah ngomong tentang yang mulia Noel Ebenezer kan. Itu udah duluan bahkan ya. Nah, mereka juga orang pergerakan. Apa yang membuat mereka menjadi kurang sah sebagai tokoh pergerakan dibandingkan yang menentang? Mereka juga punya keabsahan yang sama. Jadi tidak bisa juga. Dan sebenarnya Bung Akbar, fenomena ini kan bukan fenomena yang pertama ya. Kita tahu ada Pius Lustri-Lanang, Iya. ada almarhum Desmond Mahesa jauh sebelum Jauh saya. sebelum gerakanmu ini sudah ada yang melakukannya. Sudah ada. Bahkan bersama-sama mendirikan partai. Bahkan pada waktunya beberapa ya, setahu saya ada mendirikan partai. Ada lagi teman-teman PRD, ada Habibur Rahman, itu orang PRD juga. Sekarang menjadi wakil ketua umum Gerindra dan bahkan ketua Mahkamah Partai Gerindra. Oke. Artinya wakil ketua umum sekaligus ketua yudikatifnya Gerindra itu kan sangat powerful sekali ya. Oke. Ada juga teman-teman yang tidak pernah gabung Gerindra tapi juga berkali-kali juga berkampanye untuk Pak Prabowo. Misalnya teman saya Andi Arief yang di Demokrat, ya saya kira itu. Jadi ini menarik. Sekarang juga PKB katakanlah yang juga masih bersama ya di dalam Pak Prabowo ya. Ada teman-teman saya, ada Faisal Reza, ada Yakobus Eko Kurniawan. Jadi sebenarnya tidak sedikit. Cuma memang mereka memilih untuk tidak melakukan menyuarakan karena begini. Karena beberapa nama yang saya sebut tadi itu sudah saya ajak bicara sebelumnya. Oke. 3 tahun yang lalu ada teman saya yang baru saja almarhum Raharjo Waluyo Jati. Ya, Jati. Sudah mengatakan 3 tahun yang lalu, Bu Pur, kita harus mengakhiri seluruh percakapan yang menjadikan darah kita, air mata kita, dengan keringat kita itu menjadi percakapan musiman 5 tahunan untuk memojokkan satu calon presiden yang kemudian juga enggak diselesaikan juga. Kita kan dulu menangis, berdarah, berkeringat itu bukan karena kita melakukan tawuran ya, tapi karena kita punya cita-cita besar untuk Republik. Nah, ternyata yang disoroti setiap ada peristiwa mau merancang masa depan, yaitu pemilu, suara kita yang dibicaralah masa lalu kita, air mata kita, darah kita. Padahal kita berdarah, berair mata itu karena punya cita-cita masa depan. Seolah kita nggak punya pikiran, seolah kita hanya punya penderitaan. Pun setelah dibicarakan, tangisan kita pun tidak juga diselesaikan. Sudah saatnya ya kita ngobrol. Ini bukan cuma dengan Jati, dengan beberapa yang lain, saya nggak perlu sebut namanya ya, yang mendukung. Tak ada satupun korban penculikan setidaknya dari anak-anak PRD ya. Karena yang itu kan bukan cuma PRD. Setidaknya dari anak-anak PRD tidak ada satupun yang menentang, mendukung atau memahami. Mendukung atau memahami. Kalaupun tidak setuju, understanding. Termasuk Mugianto selaku mantan kalau nggak salah Ikatan Keluarga Orang Hilang, ketemu saya, WA saya kemudian saya ketemu. Aku gak bisa mengatakan setuju, tapi aku memahami bahwa ini cara kita untuk bisa bicara. Kita ini dulu berjuang karena memikirkan masa depan loh. Kita ini bukan, dalam tanda kutip, bukan sekedar korban. Kita adalah petarung yang tahun 96 Bung dan teman-teman kalah karena masuk penjara. Kemudian 98 kita kalah karena kita diculik. Tapi di ujung 98 kita yang menang. Prabowo dan teman-teman yang kalah. Kita ini petarung yang pernah kalah dan menang. Pak Prabowo pernah menang kemudian kalah. Itu saat bangsa kita sedang bertransisi. Bung Masinton ada di sana juga. Kemudian 2009 kan saya kebetulan juga di PDI Perjuangan juga sama Bung Masinton. Ibu Megawati, tokoh yang saya hormati, juga kan pernah mengangkat beliau sebagai calon wakil presiden. Saya bersama Pak Prabowo waktu itu kan, saya ketua Badan Saksi Nasional Pilpres waktu itu. Kita kalah waktu itu Bu Mega dan Pak Prabowo. 2014 ketemu Pak Prabowo lagi dan posisi bertentangan. Tetapi dalam kondisi yang berbeda, dalam alam demokrasi. Dan saya mendukung Pak Jokowi dan kita menang.
2019 juga kita menang lagi. Artinya sejarah saya dengan Pak Prabowo itu tidak sesederhana sejarah pegawai bank di Stockholm yang disandra kemudian jatuh cinta pada penculiknya. Mungkin itu kamu aku sendiri dramatis bahwa ini adalah jatuh cinta. Saya pertama tidak pernah diculik. Pak Prabowo mungkin kesatuan mengejar saya tapi tidak dapat saya. Saya dan teman-teman ditangkap oleh BIA ya, Badan Intelijen ABRI. Jadi tidak ada kisah Stockholm Syndrome itu nggak ada. Kalaupun harus ada kisah dianalogikan, ya mungkin kisah antara orang yang pernah berperang di Perang Dunia Kedua, ada jenderal Nazi hebat namanya Erich von Manstein. Kemudian setelah Jerman kalah, Erich von Manstein kemudian menjadi salah satu jenderalnya NATO Amerika, jenderal yang menasihati Amerika. Mungkin seperti itu. Jadi kita tidak sedramatis itu. Kalaupun tadi saudara Jati yang saya bisa sebut Jati mengatakan itu, karena dia gelisah. Kita memang pernah bertempur, kita pernah berhadapan, kita kalah, tapi Pak Prabowo juga pernah kalah. Dan Pak Prabowo pernah menanggung itu, dipecat juga, diberhentikan juga dari status ketentaraan, meskipun tidak pernah ada pengadilan terhadap Pak Prabowo. Dan kita tahu, Bung Akbar, di masa kepresidenan Ibu Megawati, dengan upaya keras lobinya Pak Taufik Kemas almarhum, Pak Prabowo dipersilahkan pulang. Pak Taufik mengatakan jangan biarkan Pak Prabowo stateless, tak punya kewarganegaraan, dia harus dikembalikan. Pada saat beliau di Jordan. Di Jordan ya, artinya Bu Mega dan Pak Taufik lah yang berperan besar. Artinya kemudian kan jadi calon wakil presiden. Artinya saya melihat ada situasi yang jauh lebih dramatis daripada sekedar kisah yang sebenarnya tidak pernah terjadi pada saya. Nah itulah kira-kira Bung Akbar. Penjelasan yang menarik, Bud. Tentu saja kita kemudian juga dibawa balik ke banyak masa yang lalu. Ternyata betul juga ya, ada almarhum siapa? Desmond gitu juga kan. Kemudian yang lain-lain itu jauh sebelum saya. Iya. Sekali lagi saya katakan penjelasan yang menarik, Bud. Kita akan diskusi kelanjutan dari situ. Sebelum saya ke Mas Hinton, saya ingin bertanya begini. Jadi upayamu seperti yang kita bahas di sini terakhir, untuk memediasi dua kelompok ini, itu kamu ingin mengatakan bahwa itu gagal? Enggak, belum dong. Masih ada. Tahu dong. juga kan, you masih kader kan? Ya masih, walaupun sekarang sedang dievaluasi untuk dikasih sanksi. It's okay. Yeah. Tapi apa katakan gagal? Enggak. Okay. Belum ya? Sampai 25 November 2023. Pada saat pendaftaran capres. Terakhir. Baru gitu ya. Saya akan mengatakan I've done my job, I've done my work. Saya sudah jalankan apa yang harus saya lakukan untuk memastikan kaum nasionalis bersatu dalam persatuan nasional yang besar. Di dalam kepemimpinan yang strategik seperti amanatnya Bu Mega, kita butuh kepemimpinan strategik pasca 2024. Jadi saat itulah saya akan mengatakan bisa jadi tujuan politik saya tidak tercapai. Saya kemudian dipecat oleh partai saya dan saya mungkin akan buka podcast channel seperti Bung Akbar Faisal. Sampai kita menyaksikan Bung Semasinto. Oke, Tan. Di DPR. Bukanlah sesuatu yang jarang terjadi bagaimana satu kader partai itu mendukung capres dari kader yang lain dan atau berpindah partai barangkali. Di Amerika, dedengkotnya demokrasi yang tampaknya kita usung hari ini di sini dengan berbagai varian-varian versi kita, itu biasa itu pemilih Demokrat tiba-tiba menjadi pemilih atau mendukung capres dari Republikan atau sebaliknya, tergantung dari isunya. Kenapa PDIP begitu keras responnya dan reaksinya kepada penyikapan teman kita Budiman ini? Nah, kalau partai kan belum memutuskan apapun ya. Tapi akan mengkaji, mengevaluasi lah kira-kira gitu. Karena kan setiap organisasi punya ada aturan main organisasi ya sendiri kan gitu, Bang. Nah, tentu ya kalau umpama dengan sikap Bung Budiman ya yang tidak sejalan dengan keputusan politik partai, organisasi partai politik, apalagi terkait
pencalonan, calon presiden gitu ya, yang sudah diputuskan, ya tentu ya kan ada konsekuensi. Kan gitu. Iya, pasti. Nah, kalau saya berpandangan ya memang aturan organisasi harus ditegakkan, kan gitu. Nah, kalau saya ditanya gimana dengan pandangan Bung Masinton terhadap sikap Budiman, ya saya kaget aja. Gitu kan. Kaget aja. Karena saya sama Bung Budiman, kami secara resmi itu di PDI Perjuangan bareng dengan ya? Bung Bitor segala. Bung Bitor, ya. Tapi Bitor kan udah pergi juga sekarang tuh. Belum. Setahu saya setidaknya sikapnya atau komentarnya di grup-grup itu Bitor itu udah ekstrim banget gitu. Kenapa? Oh, sudah tidak ada miranya sama sekali. Oh lagi. ya? Iya. Dia masih di grup ini kok PDI, di grup PDI Perjuangan. Oke. Nah, 3 Desember lah ya, 2004. Bareng ya. Kita deklarasi REPDM yang menjadi saya partai gitu kan. Nah, ketika kita sebelum memutuskan secara formal ya, secara formal kita ke partai, ya kita diskusi panjang. Budiman, Bitor, ada teman-teman aktivis lainnya, ada Marlin, ada Martin ya, Martin juga kemudian ke Nasdem. Martin Mandurong. Iya. Nah, tentu ya kalau saya dengan Bung Budiman, yang saya ingat itu kan kita butuh kapal raksasanya. Kita nggak cukup jadi skoci gitu. Kita harus untuk melabuhkan mimpi-mimpi besar kita tentang perubahan tadi, tentang demokrasi, kerakyatan dan lain-lain. Nah, bayangan saya adalah ketika kita berada di kapal besar ini, ya sudah, kita disinilah kita mengarungi lautan samudra tadi itu. Makanya saya kaget ketika Bung Budiman tiba-tiba saya candain kemarin, nggak kasih lampu sen nih Bu. Nggak kasih lampu sen. Ya saya juga tahunya dari media kan. Kasih lampu sen. Kita tahu Jadi kita tahu. Saya mau cerita nih. Ini saya ketemu dengan seorang Dewan Kolonel. Masalah lampu sen udah jangan saya jawab juga. Oh, jadi ke Dewan Kolonel sudah kirim. Gini, bukan. Jadi kan bukan. Saya tentu saja tahu siapa Dewan Kolonel itu gitu loh. Enggak, kita kan sering bercanda Budiman. Kalau saya ditanyakan, ya memahami pilihannya. Oke. Iya kan? Tidak harus setuju. Tidak harus setuju. Tentu saya memahami bukan berarti saya setuju. Sangat tidak setuju saya. Gitu. Toh dalam politik saya juga nggak bisa bantu Budiman. Iya kan? Dia mengambil langkah ini meskipun saya menyayangkan kira-kira gitu loh. Karena bareng kan. Kita bareng loh. Iya. Perahunya udah nyampe tapi Jadi kok iya kan? Agak keliru ketika Mas Sinton mengatakan menunggu lampu sen saya. Yang jadi anggota DPR kan Mas Sinton. Yang ada di depan kan Mas Sinton. Saya kan warga negara biasa, Bung. Sama seperti Bung Faisal. Lu nggak jadi anggota DPR karena ada Bilmu dipindah. Enggak, saya memang sejak 2019 sudah bicara sama Sekjen. No, I mean, tapi kan ada Bilmu dipindah kan? Mbak, saya tidak mau lagi. Jadi maksud saya sen itu tadi. Bu, dikabarin kayak kira-kira gitu loh. Saya kan kemari nih. Iya kan? Ya kita nggak mungkin dong menghalangi pilihan. Ya berupaya lah paling tidak tuh ya mbok jangan ke sana. Dan juga kalau saya sebagai teman ke Budiman, ya nggak mungkin juga saya hakimin pilihannya. Karena saya bukan moderat banget pikiran itu. Iya. Nah, itu. Nah, bukan hakim moral juga. Iya, saya nggak punya otoritas juga untuk menghakimi pilihannya. Karena saya juga nggak bisa bantu Budiman. Iya kan gitu. Lu bantu diri aja susah di sana. Iya. Kan kira-kira begitu. Nah, tetapi yang perlu kita iniin adalah bahwa kalau saya meyakini bahwa apa sih yang hilang dari bangsa kita hari ini? Iya kan? Konsistensi. Nah, kenapa kalau ditanyakan tentang, kan banyak menanyakan ini Pak Jokowi kemana apa segala macam. Sebagai presiden, ya beliau pasti ada di mana-mana. Tapi sebagai kader partai dia nggak kemana-mana pasti. Karena apa sih yang hilang dari bangsa ini hari ini adalah faktor keteladanan. Kalau pemimpinnya
dengan mudah mencela-mencela, pindah sana pindah sini, ya hilang panutan. Khususnya di generasi muda ya. Oke. Nah, kita kan beruntung lah. Abang pernah DPR, dipercaya rakyat, Budiman, saya juga. Nah, kita kan harus memberikan satu contoh konsistensi itu kepada masyarakat. Aku sih itu aja. Nah, tentu dengan berbagai pertimbangan tadi, pilihan yang sudah disampaikan oleh Bung Budiman, ya, beliau juga bertaruh dengan integritas pilihannya tadi. Ton, Kan itu. kau bicara tentang konsistensi. Orang seperti kalian, sahabat-sahabat saya ini, tentu saja saya tidak lagi perlu mendetailkan apa konsistensi itu. Bahkan nyawa pun pernah kalian pertarungkan dengan seluruh keyakinan Anda. Tapi dalam ruang politik, terutama pada kekinian di mana rumah kalian ada, konsistensi itu kan seharusnya juga itu berbanding lurus dengan bagaimana partai, kita bicara partai, karena saya sudah bicara rumah dari tadi, itu juga memberikan apresiasi kepada Anda. Tidakkah kau membayangkan dan pernah memikirkan bahwa mungkin saja Budiman merasa bahwa seluruh potensinya tidak mendapatkan ruang permakluman dan penghargaan dari rumahmu itu, rumah kalian itu? Ya rumah pasti menyediakan tempatnya, tapi mungkin tempatnya terlalu kecil buat Budiman, sehingga butuh yang lebih besar lagi. Tapi ya Budiman yang bisa menjawab. Oh ini bukan dia. Iya, lah makanya Budiman gini yang loh. bisa menjawab. Ini menarik. Ini bukan dia. Iya paham saya. Maksud saya begini loh. Saya mungkin bisa keliru memahami kalian semuanya, tetapi mungkin saja juga perlu kalian pertimbangkan. Maksud saya begini. Saya sekali lagi mohon maaf, ini bukan otoritas saya. Saya tidak ingin sedang mencoba mencampuri partai kalian, rumah kalian. Tetapi kan saya mencoba untuk memediasi pikiran publik. Dalam hal apa yang saya maksud adalah Budiman itu dengan seluruh pengalamannya, kematangannya, dan seluruh keteguhannya dalam meyakini sesuatu. Kita bicara soal keyakinan. Kenapa namanya tidak pernah didorong katakanlah untuk memimpin salah satu kementerian? Oke, sementara orang-orang lain yang aku nggak nanti pertanyaan ke dia ya. ya, ini otoritas saya bos, kan gitu ya. Otoritas saya sebagai pemilik kita. Prerogatif. Ya. Kenapa kemudian pertanyaan itu penting? Karena dalam beberapa case terlihat bahwa tampaknya itu tidak cukup terjaga di internal kalian, yang kemudian ternyata beberapa berujung pada peristiwa hukum. Hukum? Iya. Tidakkah ini perlu menjadi kajianmu juga, Ton? Setidaknya kalau mau melakukan otokritik ya. Ya jadi kalau partai kan pasti menyediakan ruang lah ya. Artinya ya ada pekarangan, ada kamar. Nah tinggal kita bagaimana mengoptimalkan itu. Nah partai juga punya mekanisme. Nah tentu dari sekian banyak kader partai kan tidak semua juga bisa terakomodir untuk diplot ke sana kemari. Kalau soal akomodir itu kalau berbagi sama rasa sama rata itu pasti nggak bisa, Ton, karena kan posisinya orangnya banyak. Betul. Tetapi kan dengan mudah kan, saya kalau ada 100 orang di sini, ada Masinton, ada Budiman, dengan mudah saya mengidentifikasi siapa yang memiliki plus-plus, ya kan? Dan saya yakin Anda bisa lebih kuat mengidentifikasi itu. Dan pertanyaannya kenapa tidak terjadi pada diri Budiman? Saya tidak sedang melebih-lebihkan dia loh ya. Kita kan saling kenal. Dan tentu saja iya, tapi aku pengen tahu. Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Karena kita bukan pimpinan partai. Dia bilang tadi, dari sejauh dia ngomong, membantu Budiman pun nggak bisa. Udah sama dia, disclaimer. Jadi jangan. Sebenarnya saya ingin mengatakan gini sebenarnya, tapi kan aku nggak tega membantu dirinya pun juga kagak bisa. Disclaimer itu disclaimer dia mau ngomong, lo jangan tanya berat-berat. Ya kita kan harus fair bang. Iya. Tidak bukan dia itu. Maka ketika teman-teman nanyakan gimana nih Ton, lu kan sama-sama di Repdem, lu sama-sama masuk apa segala macam, pertanyaan teman-teman begitu. Saya cuma bisa jelasin, ya kita menyayangkan, tapi sejauh apa upaya kita juga bisa membantu kawan kita di kapal ini gitu loh. Nah,
dengan berat hati ya kita harus memahami, gue bilang. Iya, iya. Walaupun Ton. Dan saya pun nggak bisa, kita pun nggak boleh menghakimi. Iya, iya. Ton sudah sampai biar sini. mekanisme organisasi. Saya udah paham, Ton. Sebenarnya penderitaan saya sudah paham. Kayak Bud. Ya oke, saya mau akan luruskan ya. Iya, enggak Saya gini. nggak jawab. Saya ingin mengikuti alur pembicaraan kita ini. Ya, Tolong bagus. ditarik dikit ya supaya Oh iya, oke, sorry. Gini loh maksud saya. Dengan logika ini ada loh banyak orang yang bertanya. Saya kan cuma memediasi aja pertanyaannya di sini, Bu. Oke, boleh. Yang saya katakan adalah kenapa misalnya untuk orang sekaliber, wah, saya gunakan bahasa yang agak tinggi nih kan? Ngeri kali nih kan gitu. Ya. Siap ketua. Makan siang ketua. Siap. Asli mulut ketua. Kenapa misalnya untuk orang sekaliber lo itu kemudian tidak dipakai? Maka kemudian orang mengatakan gini, oh wajar saja kalau kemudian dia mencoba untuk berpikir lain. Meskipun kau bungkus dengan narasi besar mengatakan mencoba menarik garis agar kemudian kaum nasionalis itu bersatu. Begini Bung Akbar, nih ada mas yang menarik. Kalau berbicara soal posisi tadi, sejak 2014 bahkan saya pada hari kedua setelah kabinet dilantik, karena tadi ngikut kementerian ya, gue harus cerita juga fakta yang belum pernah saya sampaikan nih ke umum nih, baru sekarang juga, bahkan keluarga pun nggak pernah. Hari kedua Thank you. setelah Pak Jokowi menyusun kabinet di 2014, saya dipanggil Pak Pratikno ke kantor MMUGM. Kan ada perwakilan di sini ya, di Manggarai. Manggarai. Ya, Manggarai. Menarik kata Pak Pratikno, Mas, ini kan baru ada Kementerian Desa nih. Tadinya kan Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal, sekarang jadi Kementerian Desa. Oh iya, karena waktunya menteri itu dari PKB ya, dia kemarin baru dilantik. Marwan Jafar. Mas Eko waktu itu. Marwan Jafar, sorry. Oh iya, kenapa Pak Pratik? Sebenarnya kementerian itu dibuat untuk sampean. Itu kalimatnya verbatim. Pak Pratikno. Pratik. Sebenarnya kementerian itu dibuat untuk sampean karena ya alasan macam-macam. Yang ikut gagas undang-undang desa ngerti dan paham. Dan pada waktu debat presiden kan saya memberi banyak masukan pada Pak Jokowi soal debat dana desa, undang-undang desa segala macam. Oh ya, tapi ya nggak ada namamu diusulkan dan nampaknya juga dari PKB ingin mempertahankan itu. Oh nggak apa-apa Pak, santai saja. Saya kan juga ketika membantu Pak Jokowi, saya dalam posisi bersyukur ada seorang Jokowi yang saya kenal sejak beliau jadi calon wali kota Solo pertama. Saya udah kenal. Sehingga saya paham. Saya ini seorang Pak Jokowi akhirnya menang dan jadi presiden, dan yang saya kenal orangnya, saya kenal dari sejak beliau sebelum jadi wali kota. Saya udah bersyukur nih bahwa saya gak dapat posisi yang menurut saya juga, saya pikir saya paham itu. Nomenklatur perdesaan saya paham, itu nggak dapat, oke nggak ada masalah. Tapi saya senang. Kenapa saya katakan begitu? Tapi ini nggak saya sampaikan ke Pak Pratikno. Karena 2011 saya pernah loh, ada seorang pengusaha besar mendatangi saya, Mas 2012 nyalon gubernur DKI ya. Tawaran kepada kamu. Seorang pengusaha besar. Maaf Pak, belum bisa. Enggak, kamu harus jadi gubernur DKI. Nanti kita bantu semuanya. 2014 kamu nyalon presiden. Saya tolak. 2011 umur saya baru 41 tahun. Kenapa ditolak? Karena saya masih punya hutang. Apa itu? Saya jadi DPR dengan suara terbanyak dengan biaya murah karena saya menjanjikan undang-undang desa. Dan di 2011 bahkan masuk prolegnas pun belum. Jadi saya harus jagain itu undang-undang jadi. Karena kalau saya jadi gubernur DKI besok Pilgub 2012, kalaupun saya jadi gubernur DKI yang baik, yang bahagia paling cuma 8 juta orang. Kalau undang-undang desa jadi yang bahagia 130 juta orang. Pun 2013 kalau gak salah, saya udah teman-teman aktivis Jawa Tengah, Bung, kita udah bikin survei namamu cukup bagus nih untuk gubernur Jawa Tengah. Gak bisa, gua nih belum selesai nih undang-undang desa. Gua nih belum selesai. Gua nih punya janji nih. Jadi gak bisa. Jadi DKI pernah ditawarin dengan prospek Pilpres 2014 saya tolak. 2013 Jawa Tengah saya tolak karena saya belum selesai kerjaan. Artinya Bung, kalau Bung mengira, dari cerita ini saya mau ngomong, kalau Bung mengira atau siapapun yang mengira bahwa tindakan saya ini hanya karena tidak dapat posisi,
Gugur dengan fatal. Gak bisa saya dinilai seperti itu. Gak bisa. Pertimbangan saya dari dulu juga ketika saya dengan teman-teman bikin PRD, ketika kampanye undang-undang desa, ketika saya menggagas bukit algoritma yang butuh waktu lama untuk mewujudkannya, pun sekarang pun itu selalu pertimbangannya adalah apa yang sering saya sebut jam sejarah sedang berdentang. Memanggil saya bahwa setiap tahapan tahun, setiap tahapan dekade itu ada tugas-tugas yang harus saya selesaikan. 25 tahun lalu melawan untuk kebebasan itu adalah tugas sejarah. Hari ini berkawan untuk kemajuan, persatuan dengan mereka yang pernah menjadi lawan saya juga adalah tugas sejarah hari ini. Gini, itu. Kalau bicara jabatan segala macam saya udah melewati itu dan biasa-biasa saja. Gini. Kalau soal nilai tentang dirimu itu tentu saja saya tidak bisa bantah itu. Tapi sebenarnya ini sekaligus saya selipkan. Menjembatani pertanyaan. Sekaligus saya selipkan sebenarnya tentang ini perilaku banyak partai, mungkin hampir semua partai di kita. Di mana yang namanya itu penghargaan kepada kader yang layak itu selalu gagal. Jadi jangan merasa bahwa sebenarnya ini hanya untuk kamu saja buat soal ini. Ini sekaligus juga informasi dan barangkali kritikan bagi partai-partai. Yang kita selalu dengar itu bahwa partai-partai yang paling sering tepuk tangan di dekat ketua umum itu yang selalu mendapatkannya, itu adalah satu hal. Yaitu adalah peristiwa dan itu sering terjadi. Jadi jangan merasa bersalah. Jadi antara yang sering menghadapi tantangan dengan yang sering membawa tentengan, lebih baik yang menang yang dapat tentengan ya, ketika yang sering menghadapi tantangan ya. Itu konsekuensi politik liberal. Ya, Kau sudah menyampaikannya dengan bahasa yang bagus buat itu. Oke. Tapi itu ya kita sudah selesai soal itu. Jadi ini memang tidak ada hubungannya. Nah, nggak ada. Saya ke Mas Hinton. Ton, kami mengikuti itu. Budiman akan menerima risiko. Oke. Dari pernyataan dari beberapa elit itu, tampaknya kemarin itu seharusnya sudah disidang nih. Meskipun di tempat saya di sini, Budiman pada sekitar 2-3 minggu yang lalu mengatakan saya nunggu nih kapan saya dipanggil. Saya dipanggil tapi setelah lama pada saat peristiwa itu yang kemarin ya Buti lu bilang gitu kan gitu ya. Apakah kemudian memang di internalnya PDIP hari ini, di mana Anda berada sebenarnya itu hal-hal ini memang tidak boleh terjadi. Karena kan ini bukan yang pertama loh dia. Ini ada Effendi Simbolon juga sudah melakukannya gitu ya. Nah, apakah memang ini terjadi atau bagaimana sikap yang keras ini? Apakah hanya untuk menutupi sebuah peristiwa atau fenomena yang terjadi di dalam? Karena kita dengar tuh ada juga pemilihnya PDIP yang kita kenal sangat solid itu, tapi ternyata memilih untuk tidak bersama dengan apa yang diputuskan oleh PDIP untuk calon presiden. Kalau Bang Effendi kan belum ada deklarasi. Belum ada deklarasi, tapi telah memberikan sebuah karpet merah. Meledaknya lah, betul. Mengundang beliau. Untuk saya tuh case yang hal yang berbeda. Nah kalau Bung Budiman kan beliau sudah declare. Prabu itu. Nah tentu dari pengalaman di PD Perjuangan Bung Budiman juga tahu, umpama dalam event-event kepala daerah juga begitu, apa segala macam. Nah ketika putusan partai itu biasa ya, ketika ada kader yang berbeda dengan garis keputusan partai akan mengevaluasi. Nah tentu evaluasi ini kan ada terbuka, ada tertutup. Iya kan. Nah menurut saya evaluasinya pasti berjalan. Nah, tinggal apakah itu terbuka dipublish atau tidak, tiba-tiba suratnya dikirimkan kan gitu Bung ya. Ya. Nah mungkin pasti begitu. Menurut saya sih ya memang sebuah organisasi dia harus konsisten menegakkan aturannya gitu loh. Nah toh umpama nanti pun kalau Bung Budiman menerima sanksi dari yang minimum sanksi sampai maksimum sanksi, toh ada ruang klarifikasi di forum Kongres. Kongres kan menyediakan ruang itu kalau kita baca di ADART. Nah artinya bahwa
menurut saya mekanisme organisasi memang harus ditegakkan sebagai sebuah aturan. Dan gak ada masalah. Iya, toh ada ruang klarifikasi nanti juga disediakan di dalam forum kongres jika Budiman masih tetap PDI Perjuangan kan gitu. Iya. Kalau saya sih berharap tetap PDI Perjuangan. Saya udah dukung PDI sejak kelas 6 SD kampanye. Nah, mumpung kita bicara soal ini, sebenarnya meskipun pada level yang berbeda ya Tan, tetapi kan sebenarnya bukan cuma Budiman yang melakukan ini. Kalau mau kita sebutlah beberapa nama, misalnya meskipun memang Budiman ekstrim banget. Tadi saya sudah putarkan video bagaimana dia menyatakan mendukung Pak Prabowo dan akan bersama sebagai memperjuangkannya sebagai calon presiden. Tapi kan ada beberapa orang juga yang melakukan hal yang sama meskipun pada level yang lebih rendah. Contoh misalnya Kaisang, itu kan bersama dan menemui Pak Prabowo, oke? Dan bahkan kebenarannya bukan rahasia lagi, banyak orang mengatakan bahwa Pak Jokowi sebenarnya itu tampaknya menyiapkan karpet merah untuk Pak Prabowo. Meskipun pada level yang berbeda, Ton. Tapi kan dinding berbicara, teman. Ya kan, matahari menyinari banyak orang. Dan kemudian itu kita mendengarkan banyak informasi itu. Dan burung-burung membawakan kabar. Dan burung-burung membawakan kabar gitu kan. So, apa yang membedakannya? Ya kalau bertemu kan berbeda. Kalau Bung Budiman kan sudah menyampaikan sikapnya dengan sepenuh hati. Kan kira-kira gitu deklarasi. Kan ya mendeklir. Kalau umpama datang ketemu kemudian orang menafsirkan ya mungkin hal yang berbeda. Dan itu kan juga partai sudah menanyakan mengkonfirmasi kan ketika Mas Gibran temu kan pernah diundang oleh partai juga gitu. Jadi ada hal yang berbeda Bang, gitu. Berbeda ya. Kalau sama Bung Budiman kan karena sudah diambil sikap secara sudah berada di sudah deklar ke publik. Nah yang kader-kader lain juga kalau nanti mengambil sikap yang berbeda dengan keputusan partai akan menghadapi situasi yang pasti diberikan sanksi organisasi karena itu adalah bagian dari mekanisme keorganisasian dan menurut saya itu ya logik gitu loh Bang. Saya harus menanyakan sesuatu kepada kamu Bud. Karena ini agak mendasar nih. Apa tuh? Menyangkut dengan nilai apa yang kita anut di dalam perpolitikan kita. Setidaknya apa yang saya pahami tentang partaimu PDP hari ini ya. Kau kan belum dipecat nih ceritanya. Meskipun tampaknya kau sudah siap menghadapi skalanya. Apa itu menyangkut dengan narasi yang terbaru dilontarkan oleh politisi PDIP? Ya itu. Yang disampaikan oleh kalau nggak salah Bang Said ya, Said Abdullah. Oh oke. Yang melihat potensi, ini mengagetkan saya Ton. Saya minta kamu menyampaikan sesuatu nantinya. Lu dulu. Saya dulu. Ya, saya dulu. Oke. Menyampaikan bahwa ada potensi, ada kemungkinan memaketkan antara Ganjar dan Anies Baswedan. Nah, jujur saya sangat kaget dan tidak percaya sebab dengan logika politik saya yang sederhana, itu agak susah untuk memahaminya. Apakah ini juga membuat, meskipun peristiwanya belakangan ya? Belakangan. Oke, belakangan. Tapi apakah ini juga akan menjadi salah satu pertimbanganmu untuk semakin mantap dengan apa yang kau lakukan hari ini, Bud? Kualitas atau kategori yang disampaikan oleh Pak Said Abdullah kemarin, itu sama kategorinya dengan yang dilontarkan oleh saya pada saat saya ke Kertanegara. Sama levelnya. Ya kan, kalau Pak Said Abdullah ingin mempertemukan Pak Ganjar dan Pak Anies, kalau saya kan ingin mempertemukan PDI Perjuangan dengan Gerindra dan Pak Gerindra, Pak Prabowo dan Gerindra, Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Sama levelnya. Sama levelnya. Yang membedakan adalah ya kita menjadi common sense saja ya, akal sehat banyak orang aja. Saya bisa dinilai secara ideologisnya lebih dekat mana atau lebih jauh mana antara katakanlah Pak Ganjar dan Pak Anies atau Pak Ganjar dan Pak Prabowo atau PD Perjuangan dengan Gerindra, PD Perjuangan dengan PKS. Kalau Nasdem mungkin nggak ada masalah ya. Di mana jarak ideologisnya? Meskipun status pernyataan politiknya Pak Said sama dengan saya dengan di Kertanegara. Meskipun pada waktu itu banyak pendukung Pak Ganjar yang lebih menyerang saya ketika saya membawa itu. Tapi hari ini kan tidak. Hari ini kan malah justru kelihatannya itu bisa lebih diterima. Saya tidak tahu secara politis. Meskipun kalau menurut saya atas pertanyaan saya tadi itu,
jarak ideologisnya menurut saya bisa didebat oleh Mas Hinton. Saya lihat Mas Hinton akan mendebat saya. Kalau menurut saya jarak ideologis antara Pak Ganjar dengan Pak Anies lebih jauh daripada jarak ideologis antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Menurut saya itu, ya. Satu itu. Kedua, pernyataan Pak, kalau andainya terjadi ini yang dimaui Pak Said Abdullah terjadi, menurut saya setelah itu menjadi keputusan organisasi. Apa? Keputusan organisasi tidak dilanggar, tetapi sikap ideologis dilanggar. Kalau saya, keputusan organisasi saya langgar dan saya akan terima sanksinya, saya terima. Tapi secara ideologis bisa saya pertanggungjawabkan bahwa itu tidaklah menyimpang dari kerangka ideologis dan kerangka strategis kita juga. Jadi menurut saya pada saat dilema seperti itu, pada akhirnya kita tidak bisa menghakiminya hari ini. Yang akan menghakiminya adalah generasi ke depan. Akan dimulai dengan hasil pemilunya tentu saja di 2024. Tapi yang paling penting, kalau penghakiman hasil pemilu sih kalah menang biasa, ya, capres, partai biasa. Tapi kalau penghakiman oleh sejarah generasi ke depan, itu koreksinya sangat makan waktu, makan biaya, makan pikiran, makan hati segala macam. Dan ada waktu-waktu yang hilang 10 tahun, 20 tahun ke depan. Itu yang menurut saya, yang ingin saya antisipasi Bung Akbar. Saya merasa bahwa bukannya saya tidak pernah mendengar sebelumnya ketika, nih saya mau bocorin nih. Bukannya saya tidak pernah mendengar sebelumnya bahwa memang ada upaya-upaya seperti itu. Upaya seperti itu memaketkan antara Ganjar dan Anies. Iya, bukannya, tapi walaupun masih lama-lama. Tapi bagi saya, selamat-lamat apapun, lebih baik saya bukan menutupi, tapi overshadowing. Jadi bagaimana melingkari itu supaya kalau terbuka untuk aliansi atau koalisi atau kerjasama, kenapa tidak bersama mereka yang memang sudah satu ideologi bernama nasionalisme. Gitu. Menurut saya tidak mengatakan Pak Anies anti nasionalisme. Iya. Ya, kita tahu bahwa persoalannya terutama bukan pada dirinya, tapi bahwa pada kemampuannya untuk merekrut apapun orang ideologinya. Ya, itu satu hal, Bud. Tapi saya harus mengikutkan pertanyaan berikutnya karena kau kan ya mungkin pujian bagimu, tapi kau berhak untuk mendapatkannya bahwa kamu memang telah menempatkan dirimu menjadi salah seorang ideolog ya dalam ruang politik di mana kau berada gitu ya. So maka kemudian orang bertanya, kalau memang ternyata itu terjadi, karena ini dilontarkan oleh Pak Said loh, dia itu elit partai loh, Ton, dia elit partai Bud, bukan kader abal-abal. Bukan kayak saya. Ketua DPP. Iya. Dia ketua DPP gitu kan, ketua Banggar lagi. Maka kita saya anggota biasa. Iya, kita anggap sebagai sesuatu yang serius. Apakah dengan itu kemudian kau ingin mengatakan bahwa PDIP kehilangan gen ideologinya yang selama ini betul-betul diusung dengan sangat keras? Terlalu tergesa-gesa dan dini mengatakan PDIP Perjuangan kehilangan ideologinya. Bukan, enggak. Saya kira akan ada pro kontra juga dari pendapatnya Pak Said Abdullah, ya pasti juga ada yang kontra juga, mungkin juga ada yang setuju, ya. Tapi saya pikir gini, Bung Akbar, menurut saya inilah pertarungan internal, inilah internal struggle di dalam sebuah partai, dalam sebuah organisasi biasa itu ada mazhab-mazhab, itu biasa, ya. Apalagi partai sebesar PDI Perjuangan, tentu ada mazhab, cara pandang pendekatan yang berbeda, wajar. Dan menurut saya ini belum selesai. Sebagaimana saya katakan tadi, yang saya lakukan juga belum gagal kan, ya kan, sampai 25 November 2023. Ya, andai kemudian saya kalah, gagal pendekatan saya, kemudian pendekatan Pak Said menjadi lebih benar, lebih bisa diterima, apapun alasannya. Kalaupun tidak ada argumentasi ideologis, mungkin argumentasi logistik, bukan logistik gitu kan, mungkin bisa saja ya. Kalau saya kan ideologis, mungkin yang lainnya ada logistik ya, gitu. Bisa jadi ya, kita nggak tahu juga ya. Saya tidak mau akan melakukan penghakiman seperti itu. Tapi kalau itu terjadi, saya cuma akan bilang sama kawan saya, Mas Hinton Pasaribu, Lai, Bung, Coy atau apapun namanya aku panggil dia, akan bilang, I told you so. Walaupun aku tahu jawabannya dia akan, lu sih gak kirim sen.
Nah, ini Ton, ini Budiman kayaknya agak total nih menjawab ini kan. Saya tanya sama kamu Ton, nah, apapun namanya kan, kamu salah seorang diehard dan kita tahulah posisimu di sana gitu. Sejujurnya seperti pertanyaan saya kepada Budiman tadi, sejujurnya saya tidak paham pernyataan ini dari Pak Said ini. Lebih tidak paham lagi kenapa itu sempat dipikirkan. Dengan melihat identifikasi kalian pada sepanjang usia PDIP. Kenapa ada pikiran seperti itu? Setidaknya pada tokoh dengan penyikapan politik bernama Anies. Iya. Itu ada apa Ton? Ini pertanyaan sederhananya, ada apa? Ya sebenarnya kan itu penegasan bahwa PDI Perjuangan bukan partainya eksklusif. Bisa membuka ruang komunikasi sama siapapun gitu ya. Nah terus kemudian ya kita bicara tadi, Bung Budiman membawa ide tentang persatuan nasional ya. Persatuan nasional itu kan tidak hanya dengan kalangan nasionalis sama nasionalis saja. Nah kalangan nasionalis dengan kalangan Islam, kebangsaan dan lain-lain itu kan juga bagian dari elemen bangsa ini. Kira-kira gitulah. Nah, jadi sorry. Kalau itu saya harus debat. Karena narasi kalian, wajah kalian, penyikapan kalian itu tentang ini nggak pernah selembut ini, Ton. Iya kan? Oke, persatuan bangsa itu dengan semua pun kita harus bersama. Iya. Tapi kan kita tahu sikap Anda menyangkut dengan wajah politik dan penyikapan politiknya Pak Anies. Tentu saja bersama dengan koalisinya yang ada sekarang. Itu ekstrim itu. Tiba-tiba Anda menjawab seperti ini, sorry kawan, Adinda saya potong dulu. Loh. Karena tidak seperti itu yang kita pahami. Enggak, begini Bang. Ini kan kita bicara konteks hari ini kan. Oke. Gitu loh. Nah, kemudian kenapa bicara tentang Ganjar, Anies gitu ya. Nah, ini kan nggak lepas dari dinamika yang saat ini gitu. Artinya penjajakan ini bukan juga sesuatu yang tiba-tiba diputuskan. Tentu ini kan menampakkan bahwa PDI Perjuangan bisa berkomunikasi dengan siapapun. Oh kan iya, gitu. kali itu sebelum ya. diputuskan ke sana. Betul. Gitu loh. Apakah nanti diputuskan ke sana? Menurut saya juga pasti panjang. Iya. Baik itu di internal maupun dalam baik internal partai maupun internal dalam gabungan kerjasama partai politik yang sudah bersama-sama untuk mendukung Ganjar. Pasti juga butuh perdebatan di situ, kan gitu Bang. Tetapi sebagai partai politik, apa yang disampaikan oleh Pak Said sebagai Ketua DPP, beliau kasih pesan bahwa PDI Perjuangan bukan partai yang eksklusif. Kira-kira gitu Bang. Kita bisa bekerja sama dengan siapapun. Sepanjang itu kita bicara tentang hal yang ya kalau secara ideologis nggak ada yang berbeda menurut saya. Nah, kalau begitu. Kalau dengan Aniesnya ya. Oke deh, saya ikuti logika itu. Segala macam. Ton, saya ikuti logika itu. Kalau begitu keadaannya, kenapa tidak mengikuti skenario-nya Budiman? Di mana kemudian tadi pembicaraan sejak awal itu adalah sejak dari awal itu dia mencoba membangun bridging, ya memediasi antara dua kubu yang darahnya itu sama, nasionalis gitu loh. Kenapa kemudian kok mencelat ke sana dan kemudian meninggalkan risiko bagi Budiman yang sudah bersikap? Itu loh maksudnya. Iya, artinya kan masih sangat dinamis Bang. Oh iya, kalau itu iya. Tapi kan sudah dinyatakan oleh seorang elit loh. Kami harus melakukan apa lagi selain memahami dan menganalisa apa yang disampaikan oleh elitmu. Ya artinya mungkin selesai ini bisa jadi nanti ketemu dengan Pak Prabowo. Oh, okay. Kan begitu. Masih ada harapan Bu? Kan tadi sebelum tanggal 25 November tadi. Iya makanya saya juga katakan itu belum kalah. Nah artinya ini kan masih sangat dinamis nih politik hari ini Bang. Ini kan menyangkut tentang bacaan atas situasi hari ini kan. Jadi sangat dinamis sekali. Jadi menurut saya nggak ada yang hari ini yang harus kita ribut-ributkan karena masih sangat dinamis. Kalau lihat dari komunikasi, saya bukan ahli komunikasi tapi coba lihat judulnya PDIP bayangkan Ganjar Anies bersatu. Ini menarik, ini kan semacam kayak antitesa yang dipaksakan untuk muncul agar tesa menjadi menang gitu kan. Agar tesa bukan juga sebagai komunikasi agar tesa dengan Pak Prabowo ini ada pengimbangnya kan begitu kan satu sisi dari situ. Kedua tapi menurut saya memang ini lebih berisiko. Tapi oke, saya juga tidak akan melakukan penghakiman ini sebagai sebuah fleksibilitas kelenturan. Meskipun tentu saja
saya berharap Mas Hinton dalam posisi sama dengan saya. Oh iya dong. Ketika bisa lentur ke sana, kenapa tidak bisa lentur ke? Iya, artinya. Enggak gini loh maksudnya Budiman. Sorry, saya buat menjadi supaya penonton kita paham nih. Ada beberapa bagian diskusi kita ini yang agak berat tampaknya. Supaya dia menginginkan bahwa darah yang dia kenal tentang Mas Hinton itu sama, nasionalis dan tidak memberikan toleransi tentang apapun itu. Itu yang tampaknya dimaksud oleh Budiman gitu loh. Oh iya, itu kalau itu pastilah. Pasti ya. Artinya gitu. Nah, ya kalau Mas Hinton sih saya kira akan setuju. Nah, ini kan masih sangat dinamis ini Bang. Nah gitu loh. Kalau saya, kalaupun akhirnya kemudian Mas Hinton, posisi Mas Hinton sama dengan saya dan kemudian akhirnya kalah, saya berharap Mas Hinton diam. Ya, yang penting selamatkan dirinya sebagai cangkok jadi. Serius. Ini mah lo terpilih lagi Ton. Iya. Memang di Dapil Jakarta Selatan lagi ya. Iya. Enggak apa-apa Ton. Ini gunakan ini pemirsa. Jakarta Selatan. Ternyata sahabat saya ini Mas Hinton maju lagi. Yang ketiga kalinya kan ini. Yang ketiga kalinya dari Jakarta Selatan. Fokus ke sana saja. Iya. Pileg saja. Pilpres juga penting. Oh, penting ya. Iya, nanti Mas Ganjar Anies deh. Ya sebagai kader partai. Iya. Bahwa Ganjar dengan Anies kan itu belum ada keputusan. Iya, makanya. Iya kan? Iya. Memang gini teman-teman, memang belum ada keputusan. Tapi kan saya enggak apa-apa. Kita ini sedang Iya, maksud saya gini, kita ini sedang membicarakan apa yang teman-teman sedang pikirkan, lakukan dan kemudian ada dampaknya. Memang saya memulainya dari peristiwa Budiman Sujatmiko, tapi kan kita paham apa yang sedang terjadi, maka saya lebarkan pembicaraannya masuk pada wilayah seberapa yang paling baru update seberapa kuat ideologi itu sebenarnya harus kita pegang di hadapan potensi yang menjadi tujuan bernama apakah menang atau kalah, kan gitu kan? Ya kita gunakan saja bahasa itu. Yang terakhir teman-teman sekalian, saya ke Budiman dulu. Bud, you sudah bersikap, sudah bersikap, kemudian risikonya sedang menunggumu, akan kau hadapi dan saya yakin kau kuat untuk itu. Pikiran utama kita itu adalah nantinya dimanapun kau berada, maka seluruh agenda-agenda yang kita kenal tentang Budiman, bahkan sejak masa pergerakanmu kau ditangkepin, diinterogasi itu tidak berubah. Saya jujur saya agak terenyuh tadi mendengarkan bagaimana diskusimu dengan Jati, teman kita almarhum tentang bahwa jangan lagi air mata dan darah kita itu hanya untuk hitungan 5 tahunan segala macam. Menurut saya itu luar biasa gitu ya. 3 tahun yang lalu dia. Itu dia jauh sebelum dia meninggal ya. Itu menurut saya catatan dan yang luar biasa. Tanpa diskusi dengan Jati dan lain-lain selama 3 tahun ini, Budiman Sujatmiko tidak punya nyali sedikit pun untuk bergerak ke Kertanegara kemarin di Semarang. Tanpa itu saya tidak punya keberanian. Justru moral suntikan keberanian itu adalah hasil dari diskusi 3 tahun itu. Tanpa itu saya nggak berani. Entah gimana mereka sepertinya kayak mempercayakan saya untuk menjuru bicarai. Entah mungkin karena saya mungkin lebih mungkin dikutip oleh wartawan barangkali mungkin gitu ya. Timbang mereka saya nggak tahu. Dan Nezar tentu saja dalam posisi hari sebagai Wamenkominfo semakin terbatas lagi begitu ya Bung Masinton ya. Saya bisa pahami posisi teman-teman. Kalian punya posisi-posisi yang penting ya. Jati sedang bekerja untuk capres tertentu. Kemudian Nezar ada dalam posisi yang waktu itu staf BUMN dan kemudian Wamenko. Kalian Reza ada sebagai ketua Bapilunya PKB, Andi Arief sebagai ketua Bapilunya Demokrat segala macam. Masing-masing. Tapi saya kan bukan siapa-siapa. Mumpung saya nggak punya beban, nggak punya jabatan yang dipertaruhkan, ya saya lakukan. Iya, tapi tidak sesimpel itu juga, Bud. Setidaknya seperti apa yang saya pahami dan pikiran banyak orang yang gelisah, kenapa Budiman seperti itu? Saya tidak mencoba untuk kembali lagi pada pembicaraan awal kita, tapi tidakkah kau terbebani dengan seluruh pencapaian sejarah di mana kemudian itu bernama nilai yang kemudian di beberapa kawan kita itu menganggap bahwa kenapa kau langgar, Bud? Padahal sebenarnya itu hanya berbeda pilihan saja. Apakah kamu masih berbicara dengan Nesar misalnya? Apakah kamu masih berbicara dengan siapa teman-teman lagi yang lain gitu ya kan? Gitu. Rusdianto dengan Mugianto masih ketemu. Sering ngopi bareng gitu, ngobrol santai ya, tanpa ada, tidak harus politik agendanya, agenda ngopi-ngopi aja sering, tapi pasti kami ngobrol setelah ngobrol santai pasti ngobrol politik ya. Yang saya mau katakan gini, apakah tidak merusak agenda?
Ini yang mungkin harus saya jelaskan ke Ya, teman-teman. Saya ini bukan menganggap diri saya sebagai seorang aktivis yang pro demokrasi saja, enggak. Kebutuhan bangsa ini bukan demokrasi, dan jangan ajari bangsa ini itu berdemokrasi. Kita ini negara yang sudah sangat liberal, dari pemilihan presiden sampai kepala desanya, pemilihan langsung Amerika aja nggak kayak gitu, ya. Artinya demokrasi sudah kita perjuangkan, kebebasan sudah kita perjuangkan. Tapi suatu bangsa bisa maju tidak hanya butuh kebebasan, butuh keadilan, butuh kemajuan, butuh suatu saat menghegemoni mungkin minimal di Asia. Suatu saat bangsa ini lestari, sustain gitu, nggak sampai bubar. Itu kan juga concern kita, bukan sekedar bebas, enggak. Itu maunya orang yang agar Indonesia jadi bebas tapi nggak maju-maju. Saya nggak mau ikut skenario itu. Dan kau yakin Saya bahwa nggak mau. kau yakin bahwa itu ada pada diri Pak Prabowo seperti yang kau sampaikan di panggung tadi ya? Ya bilang saya jawab. Masing-masing 3 tokoh ini punya kualifikasi yang kuat, punya selling point yang kuat, nilai jual yang kuat dan khas. Pak Anies intelektualis, Pak Ganjar populis, Pak Prabowo strategis. Suka nggak suka, saya bisa berdebat tentang itu. Bukannya intelektualis jelek, bukannya yang populis buruk. Populisme itu sangat dibutuhkan untuk masa 2014. Oke. Pemimpin populis di 2014 memang kebutuhan bangsa ini. Oke. Tapi 2024 kebutuhan pemimpin adalah strategis, bukan lagi populis. Itu alasannya. Itulah tahapan sejarah, itulah yang dibutuhkan sejarah bangsa ini. Dan itu pula yang menjadi dasarmu untuk bersikap. Betul, dan itulah yang menjadi pesan Ibu Megawati di dalam acara internal partai, di dalam statement terbuka. Saat pidato menerima gelar guru besar kehormatan di Unhan, itu juga pernyataan Pak Sekjen berkali-kali. Apalagi studi tentang geopolitik. Itu juga di pertanyaan Bu Puan di Surabaya, ya. Pemimpin strategik visioner Bung Karno, Bung tahu lah ya. Betul. Saya kira bisa konfirmasi. Itu gitu. Itu yang Ya, betul. Pandangan Bu Mega itu yang sedang ya coba direalisasi ya melalui Mas Ganjar Pranowo. Iya. Ya, jadi Saya harap saya bisa melihat muka Mas Ito ketemu. Saya melihat muka Mas Ito. Susah ini lagi. Saya kenal Mas Ito mukanya gimana masalah ini. kalau kami Ya. tadi itu apa yang disampaikan Budiman ya? Ya, tentang bagaimana mengimplementasikan, menerjemahkan tantangan bangsa kita ke depan dalam aspek geopolitik dan lain-lain. Nah, cuman beda orang aja, beda aktor. Kalau kami percaya bahwa bersama Mas Ganjar Pranowo ide-ide besar tadi tentang tantangan ke depan kita tentang geopolitik, tentang hilirisasi, tentang konsepsi pertahanan nasional dan lain-lain, ya itu ya dengan Mas Ganjar, bukan dengan yang lain, kira-kira gitu lah. Nah, pun kalau ada yang lain, Pama ya kita berharap juga bisa konsisten dan ide itu nantinya, kan gitu. Oke, teman-teman. Pemirsa, ini adalah perdebatan tentang para sahabat. Iya. Budiman Sujatmiko, Mas Hinton, even itu adalah Mas Ganjar. Itu adalah, ini sebenarnya kita satu generasi, termasuk saya. Kami berteman semuanya. Tapi menurut saya karakter dan budaya bersaling bercakap seperti ini harus terus menerus. Dalam perbedaan. Dalam perbedaan kita harus biasakan. Kita harus budayakan. Jangan sampai kemudian kita selalu harus merasa seragam. Kita tidak bergerak ke depan. Dan tidak mencoba menjadi hakim moral atas yang lain. Itu yang penting juga. Jangan mencoba Dan Mas menjadi Ito tidak hakim. melakukan itu. Tentu saja hari ini dia menjadi sangat moderat. Kan? Saya tahu itu. Kamu gak usah mengatakan pada saya. Kalau sama teman, Bang. Iya, itu dia. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, apapun pilihan Anda semuanya, saya berharap Apapun pilihannya dan konsekuensi dari pilihan itu. Iya, dan konsekuensinya saya berharap satu kaitan di antara jiwa kita masing-masing tetap mempertemukan kita bahwa ini ada baju yang dipakai oleh Mas Hinton nih. Merah putih itu tetap menjadi cita-cita dan tujuan kita ya, teman-teman sekalian. Makasih. Sekali lagi terima kasih telah menghadirkan percakapan yang bermartabat hari ini. Dan renyah. Sebelum saya tutup, kami akan menayangkan hasil polling yang kami lakukan, polling kedua di Akbar Faisal Uncensored. Pertanyaan polling itu mengatakan begini,
menurut Anda, siapakah di antara bakal calon presiden yang akan meneruskan segala keberhasilan pembangunan Jokowi? Jawabannya adalah Mas Ganjar Pranowo itu mendapatkan votes terbanyak 318 atau 51,21%. Kemudian yang kedua adalah Mas Anies Baswedan, sahabat kita juga, itu 153 votes dengan persentase 24,64%. Yang terakhir adalah Pak Prabowo Subianto, itu berbeda sedikit saja dari Anies dengan 3 votes, yaitu 150 votes atau 24,15%. Ini hasilnya, dan saya ingin mengutip lagi satu hal bahwa ada beberapa komentar yang mengatakan begini, ini adalah polling yang paling konyol yang dilakukan Akbar Faisal Uncensored, sebab apa pula yang layak diteruskan dari pemerintahan Pak Jokowi. Saya harus bersikap menyangkut ini, sekaligus mungkin memberi sedikit catatan persahabatan kepada mereka-mereka yang bersikap seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa negeri ini harus kita rawat dengan pikiran yang positif. Berikanlah permakluman dan penghargaan kepada orang yang layak. Kita kritisi kalau tidak layak, tetapi kita berikan apresiasi untuk sesuatu yang layak. Bagi saya pribadi, Pak Jokowi telah melakukan banyak hal pada bidang-bidang tertentu. Apakah dia sempurna? Tidak. Nah, ini adalah bagian untuk merawat pikiran-pikiran logik kita, pikiran sehat kita, bahwa kita menghargai apa yang layak kita hargai dan kita kritisi dengan layak pula, secukupnya pula apa yang harus kita kritisi. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.